kategori 2 dalam jabatan di unit Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga. Nomor UKG saya adalah 2018 00365865. Saya akan melaksanakan uji kinerja dalam bentuk video. Jadi nanti silakan disimak video setelah ini. Terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan melakukan bimbingan klasikal ya, dengan tema mau kemana setelah lulus SMK atau MAK. Sudah punya rencana mau kemana? Dari dua siswa belum ada rencana mau kemana. Kalau masih dulu mau kemana? Belum tahu. Ya, belum tahu. Padahal 4 bulan lagi kalian lulus, tapi belum ada gambaran mau kemana. Mas Edwin tahu setelah ini mau lanjut kemana? Kuliah. Benar. Oke. Ya. Kalau mau kuliah semoga terkabul benar. Saya lanjut. Nah, sebelum materi ya, itu ada gambar. Sudah pernah saya perlihatkan gambar ini? Ya. Maksudnya apa gambar ini? Hah? Kotak kosong. Ya. Karena di era smartphone ya, yang semakin berkembang, jadi seseorang sekarang mengandalkan dengan smartphone. Termasuk kalian pelajaran nggak bisa lihat smartphone. Jadi kita tidak mau berpikir, tidak mau mengingat-ingat, akan tapi mengandalkan smartphone. Itu gambarnya. Nah, yang kedua ada gambar lagi ya. Maknanya apa gambar ini? Hah? Mengejar uang. Ya, mengejar uang. Kalau nggak pengen disimpan dulu. Ya, oke. Maknanya apa kira-kira Pak Sisa? Mengejar uang. Ayo, mengejar uang. Ayo bener mengejar uang. Terus, untuk makan, untuk berkehidupan, itu loh ada kehidupannya ada. Lubang kuburan. Jadi kalian gambar ini itu menggambarkan bahwa orang terlalu sibuk mencari harta, ya, mencari materi, dan lupa akan ibadah dengan yang lain-lain, dan ujung-ujungnya ya mati juga. Ya, makanya kalau kerja, nanti kalau kalian kerja itu sewajarnya saja, tidak usah terlalu ngoyo ya, kalau kerja harus bisa bagi waktu. Nah, yang kedua ketiga apa maknanya? Tahu dah, yang atas apa itu? Kalau punya pacar atau punya istri, pengen orang kaya tapi orangnya nggak cinta, atau pengen orang miskin tapi orangnya cinta? Miskin aja. Nggak pengen orang kaya terus cinta, itu nggak pengen. Dan di sini tuh orang bersyukur, ya intinya orang bersyukur dengan apa yang dipunya. Kalau ini ya fakir miskin, dia mengharapkan harta. Kalau ini orang kaya ya, miliarder tapi tidak punya apa ya? Anak. Soalnya ada punya anak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Anaknya 5. Karena apa? Karena ibunya nggak kawin, jadi di kawin terus. Ya. Terus ketiga kemudian. Nah, kalau ini hampir sama seperti yang pertama, hampir sama dengan yang pertama tadi. Sekarang zaman modern semuanya diatur
tapi gampang, simple. Tidak seperti 20 tahun yang lalu, susah. Nah, persepsinya sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan, terus mau kemana? Ya, jadi saya tanyakan ke beberapa siswa, kenyataannya kalian belum tahu caranya mau kemana. Ya, kalau ingin kuliah kemana, kalau ingin kerja kemana, jatuh atau belum? Kamu udah rencana kalau mau kerja apa, kalau mau kuliah di mana, kalau pengen kerja di bengkel tempat PKL. Oke, kamu jujur nggak punya rencana. Nah, makanya hari ini kita bahas ya. Kalau bukan ada video ya, muncul dan muncul ya, muncul karpet dan jadi video tadi itu sebenarnya ada suaranya ya, bluetoothnya nggak harus pakai. Maksud dari video tadi adalah bahwa lulusan dari SMK ya, itu kira-kira bisa kuliah apa tidak? Bisa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan anak SMK bisa kuliah untuk mengejar pekerjaan. Kemudian untuk mencari pekerjaan itu juga tidak harus menunggu lulus dari kuliah. Bisa juga kuliah sambil kerja. Contohnya apa kira-kira? Kuliah sambil kerja. Kerjanya ojek, pekerjaan yang pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil kuliah, ujian, bahkan silom, ya, apalagi kira-kira ya. Jadi karyawan di toko. Kalau misalkan kalian ingin kerja, ingin kuliah, nggak punya saku, nggak punya uang saku, solusinya yaitu harus cari kerja sampingan. Kamu benar kuliah benar? Kalau mau kuliah apa? Jurusannya apa? Kuliahnya apa? Oke. Saya ada foto, mungkin kalian sudah lihat. Sudah pernah lihat anak ini? Nah, oke. Oke Pak. Sudah. Sudah pernah lihat juga Pak. Gimana? Orang. Ini tuh kakak kelas kalian, ya, sudah bekerja di Astra dan Sumotor.
dari kelas 12 yang satu. Anak ini dulu sering terlambat masuk sekolah. Ya. Kan setiap hari ketemu saya di depan. Tapi anak ini dia kalau ikut seleksi tes perusahaan, dia sering ikut. Alhamdulillah dapat di Astra. Kalau ini tidak. Kira-kira kalau ada lowongan yang di-share sama Bu Ali, nanti mau coba enggak? Harus dicoba. Dan itu kalau kalian kerja di perusahaan, itu jangan dianggap bahwa kerja di situ itu selamanya. Enggak mungkin kalian kerja di pabrik selamanya. Ya. Pasti kontrak, punya kontrak. Iya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta kalian berdiri. Ada ice reading yang sudah seperti saya laksanakan beberapa bulan yang lalu. Masih ingat ya? Ayo berdiri. Yang sebelah kanan hitam, terus yang kiri saya ubah jadi putih. Ya. Yang duduknya di sebelah kanan jadi hitam, sebelah kiri jadi putih. Ya, hitam putih. Nah, aku hitam itu putih. Aku jangan ngantuk, hitam terus putih. Ya. Jadi kalian nanti ketika saya bilang hitam nyampe yang putih. Ya, nyampe yang putih. Kalau saya bilang putih yang berhitam, hitamnya menghindar. Ya, boleh sekeras-kerasnya. Terus yang menghindar yang menghindar cepat. Ya, paham nggak? Paham nggak? Yang kanan hitam, yang kiri. Oke, saya mulai ya. Tadi saya ngacak. Kamu saling berhadapan-hadapan, tangannya siap-siap disodorkan. Saling berhadapan, ya. Saling berhadapan, ya. Boleh keras, tangannya menjulur ke depannya. Oke, siap? Oke, putih. Ada yang masih bingung, putihnya itu selatan, berarti yang putih nyampe yang hitam. Ya. Kalau saya bilang putih, yang putih nyampe. Kalau saya bilang hitam, yang putih nyampe. Yang hitam nyampe. Paham ya? Oke, lanjut kita. Harus cepat, biar kena. Ya. Hitam. Ayo lanjut. Cepat ini. Ya, ayo lanjut putih. Putih. Udah ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, apa? Nanti, ya nanti. Kalau ini pernah lihat? Ini adik kelas saya tadi sama sudah bekerja di Jaya Langsung ABF. Karena kelas kalian juga TK 1 juga. Kalau sejauh ini anak TK 2 belum ada. Ya mungkin semoga salah satu dari kalian atau salah tiga bisa terserap tenaga kerjanya di perusahaan terutama di Jawa Barat. Ya, ini ada di Prasetyo diterima di PT Astra dan Sulawesi. Anak ini, ya, anak ini tuh bisa lulus sebelum bisa dapat kontrak kerja sebelum lulus. Setelah lulus langsung dapat. Anak ini nggak ikut wisuda, karena sudah ikut kerja di sana. Dulu yang pegang adalah sampai sekarang yang pegang baik. Kalau ada lowongan
ikuti. Saya lanjutkan tadi ke poin-poinnya. Nah, setelah lulus SMK mau kemana? Ya, itu ada beberapa pilihan. Yang pertama kuliah di PT. PT apa? PT adalah perguruan tinggi. Kemudian pilihan kedua ada bekerja atau berwirausaha. Katanya mau kuliah. Teknik. Ya, bagus. Karena tepat. Ya, kalian sekolahnya di SMK teknik kendaraan ringan, kemudian bisa dilanjutkan ke ilmu teknik ketika kuliah. Jadi kalau kerja di perusahaan itu gajinya lebih gede dari pengawas teknisi biasanya. Jadi pengawas teknisi kalau pendidikannya tinggi, dia dapat ijazah sarjana teknik. Sebenarnya bisa apa ya? Kalian kuliah atau kerja ujung-ujungnya juga ijazah apa? Ya, karir. Ya. Jadi kalau melalui kuliah itu dapat ilmu baru yang menjurus ke dunia pekerjaan. Kalau setelah dari lulus kamu kerja di perusahaan atau di pabrik, ya, pasti posisinya berada di bawah. Contohnya kalau di pabrik dan di bagian produksi, nggak mungkin bisa langsung di kantor. Kira-kira bisa nggak? Lulusan SMA, SMK kerja langsung datang di kantor? Nggak bisa kan? Kalaupun bisa itu pasti baik. Sekarang ya di kawasan kita itu sudah dijajah sama Korea, bukan dijajah peperangan, tapi karena ada banyak pabrik di daerah kita yang mungkin 80% yang diperlukan adalah tenaga kerja perempuan. Nah, kalau wanita, kalian laki-laki susah. Kalau mau bisa masuk pasti pakai uang. Ya, pakai uang. Merupakan pilihan-pilihan ketika kalian kuliah atau kerja. Skemanya ya itu seperti ini. Skema jalur karir SMA SMK. Ya, kalau kalian lulus ya itu bisa melanjutkan ke kuliah. Kalau tidak lulus ya pulang atau pakai ini sebenarnya pakai C bukan pakai B ya. Karena SMK SMA itu tingkatannya pakai C. Sama ijazah pakai C itu juga bisa buat melamar kerja, juga bisa untuk melamar daftar kuliah bisa, ya. Tapi posisinya mungkin beda. Nah, ini kalau kalian lulus, ya, mengikuti syarat kelulusan. Syarat kelulusan sekolah apa? Kalau kamu pengen lulus, syarat lulusnya apa? Absensi baik, sama apa? Ya, yang baik. Yang terakhir, ikuti bukan satu. Saya mengikuti proses itu semua. Ketika kamu sopan satu, absensinya baik, nilainya bagus, tapi tidak menjalankan salah satu ujian, kira-kira bisa lulus nggak? Bisa. Jadi harus semua proses ujian praktek, ujian kompetensi, ujian sekolah harus diikuti semua sehingga kalian bisa ke tingkat lulus ini. Kemudian mau kuliah di negeri atau swasta, kemudian atau bekerja atau berwirausaha, ya. Kalau istri punya kerja sama. Kuliah juga ada di negeri, ada di swasta. Perguruan tinggi yang negeri itu apa contohnya? Perguruan tinggi negeri, universitas yang negeri itu mana? UNES, UGM, salah.
Wes dari UI negeri lo. AIN negeri. Apalagi dari kamu pengen kuliah di mana? UNES. Sini urusan UNES itu WST sama Bunda itu lulusan UNES. Yang lain UMK, terus Semarang ini veteran, tak sampai itu veteran, jadi Inggris. Yang UNES itu sama Babel juga UNES. Itu yang negeri, yang swasta apa aja? Dari sekolah Muhammadiyah apa? Bukan Muhammadiyah apa? Perguruan tinggi swasta. Kampus swasta apa? Kampus swasta apa sah? UMK sudah. Unisnu? Negeri swasta. Swasta. Terus apa lagi ya? Universitas Jenderal Nuswantoro itu juga Terujilus itu swasta. Saya lanjut. Nah ini ada beberapa pertanyaan apabila kamu studi lanjut atau kuliah. Kalau kamu kuliah itu harus tahu apa program studi yang diminati. Ya, kemudian bagaimana prospek masa depan program studi tersebut, di mana universitas yang akan dituju, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Jadi karena ini saya contohkan ke Edwin, apabila dia ingin di teknik, ya itu harus cari dulu, lihat dulu prospek depannya. Saya nggak tahu nanti dia kuliah berapa dalam, ya. Dia kuliah di teknik, prospeknya kalau di perusahaan ya sarjana teknik itu pasti bukan lagi di bagian produksi, tapi lebih ke pengawas teknik dan kerja, membenarkan ketika ada yang tidak benar, pengawas teknisi. Kemudian di mana ya, universitas teknik itu banyak sekarang ada, Jogja ada, Kudus juga ada, UMK ada teknik, otomotif ada. Kemudian pertanyaan, kalau kamu mau mengikuti bimbel atau khusus atau training, jadi kalau kalian belum siap kerja itu bisa ikut bimbel atau kursus. Kemudian program apa yang akan dipilih, program apa misalkan pengen setir, di sini sudah diajarin bahwa kalian jadi driver harus proses setir, nanti dapat SIM-nya. Bagaimana prospek masa depannya? Kalau di perusahaan ya sarjana teknik itu pasti bukan lagi di bagian produksi, tapi lebih ke pengawas teknik di kerja, menggunakan ketika ada yang tidak benar, pengawas teknisi. Kemudian di mana ya, universitas teknik itu banyak, sekarang ada, Jogja ada, Kudus juga ada, UMK ada teknik, otomotif ada. Kemudian pertanyaan, kalau kamu mau mengikuti bimbel atau khusus atau training, jadi kalau kalian belum siap kerja itu bisa ikut bimbel atau kursus. Kemudian program apa yang akan dipilih, program apa misalkan pengen setir, di sini sudah diajarin Pak Bo, kalian pengen jadi driver harus kursus setir, nanti dapat SIM-nya. Bagaimana prospek masa depannya? Tahu saya, supir itu dibutuhkan banyak orang, jadi kebanyakan supir ya banyak kerjanya. Asalkan dia mau cari job ya, supir helm, supir truk, atau mungkin supir bis malam bisa. Yang ketiga, pertanyaan, kalau mau masuk dunia kerja, di mana sumber informasi kerja?
Kalau kalian mau cari informasi kerja kira-kira di mana? Di internet. Terus dari teman bisa enggak? Bisa. Dari WA bisa ya. Jadi dari informasi teman itu bisa dicari informasinya, perusahaan mana yang butuhkan. Kemudian bagaimana cara merespon informasi kerja? Caranya kalau kalian dapat informasi kerja. Kalau ingin kerja lah, kalau nggak ingin kerja sih nggak akan direspon. Kalau ingin kerja, kalau dapat informasi langkahnya apa? Langkahnya kalau dapat informasi kerja, tawarin orang kerja. Ini adalah lowongan di PT HWI, bagian Mandur. Nah, kebetulan kamu kriterianya masuk. Terus langkah kamu apa? Kamu pengen kerja di situ, caranya apa yang harus kamu lakukan? Apakah menunggu saja? Ya udah. Nah, pertama ya kamu tetap merespon, caranya gimana? Bikin salah lamaran. Nah, salah lamaran kemudian taruh di pekerjaan tersebut. Kemudian tunggu panggilan tes. Itu aja prosesnya sampai terakhir. Kemudian kan sukses masuk dunia kerja apa? Kiat sukses untuk masuk ke dunia kerja itu kalau kalian wawancara, nanti kan ada wawancara, sebisa mungkin jawab dengan jujur apa adanya, tidak mengada-ngada. Ya. Biasanya kalau mengada-ngada, tim tes itu tahu bahwa tidak. Dia kuliahnya tinggi, tidak mungkin bisa lihat orang langsung bisa lihat. Dia bisa berkata seperti kamu mana yang bohong mana yang enggak. Jawab adanya kegiatan saya di rumah gini, saya bisa gini, gitu. Pengalaman saya di bidang ini gitu. Harus ceritakan padanya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, syarat misalkan kalau di teknik di perusahaan itu harus ada tinggi badan berapa, berat berapa, itu jangan ada ngawur. Ketika kamu kurang, jangan paksa, ya, jangan paksa. Itu beberapa pertimbangannya. Kemudian ini kalau kamu pilihan studi lanjut, ya kalau ini kuliah agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda lebih baik. Ya, jadi kalau misalkan si Indra ini bisa mempunyai pola pikir atau mindset yang benar, nanti kalau kamu kuliah pikiran kamu akan lebih dewasa. Ya. Mikir panjang, mikir realistis itu kalau kuliah. Agar memiliki sikap dan mental yang lebih baik karena dibekali dengan hard skill maupun soft skill. Hard skill itu apa? Good. Hard skill. Hard skill. Ada soft skill, ada hard skill. Tahu? Bukan. Kemampuan. Tapi ini lebih ke keterampilan. Nah, skill itu keterampilan, kalau soft skill itu pemikiran yang cerdas. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja dan atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan karir lebih cepat. Pilihan memasuki dunia kerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan dan diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ya. Kerja bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Bidang kerja bisa jasa, perdagangan atau industri. Bidang pekerjaan jasa itu seperti apa contohnya? Dagang, kurir, tukang las, tukang las, dengan apa?
jasa. Kemudian perdagangan kalian dari yang sudah tahu pasti termasuk kalau misalkan kamu bikin kafe itu perdagangan atau jasa? Masuk perdagangan. Kemudian industri itu berarti kalian masuk ke perusahaan kerja di sana. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus disediakan atau dilaksanakan. Yang pertama mencari lowongan kerja, ya. Tanya kepada guru-guru yang mengatasi BKK-nya. Kemudian mengikuti tes kalau ada lowongan, daftar. Yang ketiga yaitu ada on-job training ketika ada pembukaan lowongan pekerjaan secara besar-besaran. Kalian ke sana cari informasi. Gitu, ya. Kemudian, nah ini yang terakhir, pilihan kehidupan berkeluarga. Ya. Satu, Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Menikah merupakan berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk sempurna. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, ya wajib ya. Menikah itu wajib. Ya. Namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga, menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan, kesiapan fisik maupun ekonomi saat diperlukan di samping kesiapan mental. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Ya. Jadi untuk menikah, saya harap kalian jangan sampai merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Kamu punya pacar ini? Belum. Ini masih tak boleh. Ya. Kalau punya pacar, hati-hati. Pengacaranya jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan biasanya, terus kemudian mau nggak mau kalian harus menikahi. Kalau sudah nikah usia muda, usia dini itu biasanya banyak cekcok. Kalau berantem nanti pulang ke rumah ibunya masing-masing. Ya, masa mudanya hilang karena sudah punya anak dan tangis anak di rumah. Jadi harus hati-hati setelah ini, lebih mengutamakan pekerjaan dulu. Ya. Mau kerja di mana, di perusahaan atau mau kerja bikin usaha di rumah atau mungkin kerja apapun lah. Tapi kalau kerja di pabrik itu kalau saran saya jangan lama-lama kerja di pabrik, cari pengalaman saja di sana, cari modal. Kerja 1 tahun, 2 tahun, uang terkumpul bisa buat usaha. Ya, bisa buat usaha. Kemudian kalian keluar atau cari pekerjaan yang bisa dikerjakan atau disusul diwariskan sama anak cucu kita. Kenapa? Coba pulang. Sebenarnya saya ada lagi tugas ya, apa? Tugasnya itu saya share di HP pakai Google. Ya saya lupa Google ya. Ada ditanyakan? Pak bulan. Ya, terima kasih sudah mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini. Saya dulu. Assalamualaikum